Jadi hari ini kita akan belajar soal TikTok Go nih teman-teman gitu. Jadi topiknya adalah rahasia TikTok Go dengan memaksimalkan konten melalui strategi hook dan CTA yang menarik. Sekarang kita masuk ke materi rahasia TikTok Go nih teman-teman. Teman-teman, TikTok Go ini adalah fitur baru dari TikTok untuk affiliate kayak misalnya produk makanan, minuman, tapi bukan produk yang di marketplace ya teman-teman, tapi merchant. Misalnya merchant-merchant yang di mall, Rotio misalnya, atau misalnya ada Yakiniku Like, Yoshinoya, terus ada juga tempat wisata kayak misalnya Dufan dan lain sebagainya, atau bahkan hotel gitu yang bisa kerjasama dengan TikTok. Ini dia saya punya Bapi Krispy Kreme versus Jeko. Kita battlein langsung di sini ya. Dapat berapa lu? Gue dapet ya ini Boleh 100.000 di nih dapat satu. pause Kak? Berapa lagi satu? Nah, teman-teman, untuk video yang tadi itu lebih ke video-video yang makanan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman familiarnya ada Jeko, ada Krispy Kreme juga, itu kan adalah merchant yang ada di mall ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu konten yang bisa dipakai untuk TikTok Go karena eh, di merchant itu tuh ada voucher-vouchernya juga, teman-teman. Jadi orang-orang bisa beli lewat tag lokasi kalian dan itu harganya harga promo gitu, teman-teman. Boleh di play Kak yang sebelahnya lagi? Dan itu masih ngantri. Akhirnya gue dapetin yang nggak ngantri, lebih murah dan lebih lembut. Gue beli banyak banget. Nah, karena 120.000 dapat 2 lusin. Boleh di pause Kak? Ini udah pasti lebih lembut karena Nah, jadi untuk konten TikTok Go sendiri itu kan ada promo ya, dan teman-teman juga bisa sebutkan promonya di kontennya. Kayak tadi misalnya 120.000 dapat berapa box gitu misalnya. Dan itu tinggal dicek aja di tag lokasi gitu. Sebetulnya sesimpel itu teman-teman. Sebelum teman-teman bikin konten ya, jump in ke kontennya, teman-teman harus tahu dulu nih. Yang pertama, teman-teman harus ngeliat dulu nih ke hook konten dari teman-teman. Jadi teman-teman ya, perhatian audiens itu ada di 3 detik sampai 5 detik pertama, teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman bikin konten, itu hooknya benar-benar harus kuat, harus menarik gitu. Dan yang kedua adalah algoritma itu mengutamakan audiens yang nonton sampai habis atau retention rate-nya tinggi gitu. Jadinya ketika misalnya teman-teman dapetin views yang seperti itu, konten teman-teman ini akan gampang banget untuk naik. Ada rumus sederhananya nih teman-teman, namanya hook. Nah, hook itu adalah hook, outcome, process, dan engagement. Hook itu apa? Hook itu adalah penarikan perhatian audiens di 3 detik pertama. Jadi ketika misalnya teman-teman bikin konten, itu harus ada hooknya dulu nih. Misalnya hooknya itu bisa pakai harga promo, atau misalnya hooknya bisa pakai hal-hal yang unik gitu dari merchant ataupun dari tempat wisata tersebut gitu misalnya. Terus selanjutnya ada outcome, adalah hasil akhir dari kontennya gitu, atau misalnya inti kontennya atau isi dari kontennya itu seperti apa gitu. Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke Dufan, nah di awal teman-teman kasih tahu dulu hooknya, misalnya Dufan ini lagi promo, dan di outcome-nya ini kalian kasih tahu juga di Dufan itu ada apa aja, permainannya seperti apa, terus juga aksesnya gimana, itu bisa banget gitu. Terus ada juga yang namanya proses. Proses ini adalah misalnya teman-teman lagi pergi ke Dufan nih, kayak tadi teman-teman lagi mainnya, lagi misalnya ikutan apa ya, kayak misalnya ada arung jeram dan lain sebagainya, itu dikasih lihat gitu prosesnya seperti apa, antriannya seperti apa misalnya. Dan yang terakhir adalah engagement, yaitu ajakan untuk audiens supaya mereka ini mau untuk interaksi di konten kita. Misalnya untuk komen, untuk like, bahkan untuk check out voucher dari tag lokasi kita. Nah, untuk bikin konten di TikTok Go itu ada psikologinya juga nih teman-teman gitu. Nah, ini juga sebetulnya materi ini nggak aku share juga ke siapa-siapa ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton ini sekarang, ini eksklusif banget aku share ke teman-teman karena biasanya materi-materi seperti ini aku bawainnya di event-event offline teman-teman gitu. Kayak waktu itu yang aku di Padang Panjang gitu. Jadi psikologi audiens di konten TikTok gue itu biasanya audiensnya ini tuh nggak mau ketinggalan tips atau tren yang cepat gitu. Jadi mereka ini memang fokusnya ke situ teman-teman. Terus audiens ini juga pengen hasil yang instan. Terus juga audiens ini suka lihat sesuatu yang cocok dan mirip sama keseharian mereka. Biasanya itu seperti itu teman-teman untuk konten-konten yang TikTok Go. Nih, ini juga nggak kalah penting ya teman-teman. Aku juga mau sharing ada beberapa elemen penting supaya optimasi konten TikTok Go kalian itu bisa lebih engaging, bisa lebih menjual juga. Yang pertama adalah hashtag dan juga SEO TikTok. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu ya, SEO itu apa? SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi di sana teman-teman bisa mengoptimasi apa ya, konten teman-teman hanya dari keywordnya aja.
misalnya di caption atau di videonya gitu. Nah, ketika misalnya teman-teman masukin contoh Dufan misalnya. Nah, itu orang-orang yang mencari Dufan akan muncul kontennya teman-teman di sana gitu. Karena SEO-nya udah kebaca nih sama algoritmanya gitu. Terus udah gitu ada juga keyword spesifik pakai hashtag. Itu juga berpengaruh teman-teman. Misalnya Hotel Murah Jakarta, Cafe Hits Bandung, Wisata Bali, dan lain sebagainya gitu. Itu juga sangat penting karena ketika orang cari pakai keyword-keyword tertentu yang emang relevan sama konten kita, maka konten kita ini bisa muncul gitu di FYP-nya mereka ataupun di search bar-nya mereka. Tag lokasi merchant dan juga durasi konten. Ini juga penting banget. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan durasi untuk konten TikTok Go-nya. Biasanya itu bagusnya di 20 sampai 45 detik. Karena itu tuh durasi yang udah pack banget, yang udah padat banget untuk menjelaskan kayak misalnya merchant-nya ataupun tempat wisatanya gitu, tapi masih tetap singkat gitu, durasinya nggak terlalu panjang gitu teman-teman. Terus teman-teman juga harus pastiin kalau misalnya teman-teman ini masukin tag lokasi yang strategis gitu. Jangan menggunakan tag lokasi yang kurang strategis teman-teman, karena nantinya orang juga akan malas untuk pergi ke sananya. Nah, ini juga ada format konten yang terbukti untuk menjual konten TikTok Go teman-teman. Nah, karena aku pun adalah salah satu konten kreator yang bikin konten TikTok Go juga, jadi aku tuh pakai format konten seperti ini teman-teman yang terbukti menjual. Jadi waktu itu aku sempat dapetin views 2 juta views untuk konten Gokana gitu. Nah, aku tuh pakai format konten seperti ini. Jadi ada before after, suasana luar biasa setelah pakai layanan atau produk. Misalnya, aku kan waktu itu bikin konten di Gokana ya teman-teman. Sebelumnya kalau misalnya aku beli di Gokana itu cuman bisa beli satu, misalnya gini, harga 60.000 tapi dapetin satu menu aja. Tapi karena aku belinya di TikTok, di tag lokasi, itu aku bisa dapetin 3 menu sekaligus gitu. Teman-teman juga bisa pakai format hidden gem gitu. Misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat dan ternyata itu adalah tempat baru. Nah, teman-teman bisa tuh kasih tahu kalau tempat itu adalah hidden gem karena teman-teman explore tempat yang baru gitu. Terus ada juga yang namanya format konten value driven. Jadi kita ini ngasih tips kayak misalnya ada tips hemat, ada promo-promo, dan ada rekomendasi juga gitu. Karena di TikTok Go ini kebanyakan sih merchant-merchant F&B ya yang promo gitu. Nah ini juga nggak kalah pentingnya teman-teman, harus ada CTA-nya juga gitu. Jadi ya kita tuh nggak cuma bikin vlog doang, nggak cuma bikin konten doang, tapi kita ada CTA untuk mengajak mereka membeli di tag lokasi gitu. Tapi jangan cuman kita ini bilang kayak yuk klik tag lokasi aja. Enggak. Tapi kita kasih tahu juga pakai urgensi. Misalnya, kalau kamu mau booking dengan harga promo, langsung cek di sini gitu. Atau enggak, biar gak nyesel antri lama, klik link biar bisa dapetin kupon diskon. Nah, kayak gitu. Jadi orang-orang juga yang lihat bakal ngerasa, oh iya nih ada urgensinya gitu. Untuk mereka beli di tag lokasi kalian. Teman-teman juga harus analisis dan juga optimasi ulang ya gitu. Jadi teman-teman harus cek juga performanya lewat TikTok Studio, kayak misalnya CTR-nya, retention rate-nya, conversion-nya gitu. Terus juga teman-teman jangan cuman ngandelin satu tipe konten aja atau satu gaya hook doang, tapi teman-teman juga harus mau explore gitu. Misalnya udah pakai hook yang A sebelumnya, coba di next content diubah lagi, di next content diubah lagi supaya nih nanti teman-teman tahu gitu, oh formulanya seperti apa. Terus teman-teman juga jadi lebih banyak belajar lagi nih soal hook yang bagus itu seperti apa gitu misalnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu update tren teman-teman. Misalnya ada sound, ada filter yang lagi naik. Nah, ataupun misalnya lagi ada merchant-merchant yang lagi naik, itu juga teman-teman harus bikin videonya gitu. Jadi harus selalu update gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman harus tetap kaitkan tren tersebut dengan gaya konten kalian gitu supaya masih tetap relevan. Kalau di TikTok Go kita posting nih pakai musik yang aman gimana sih yang nggak kena tuh, nggak kena copyright atau kena pelanggaran kasusan. Untuk musik sendiri, sebetulnya kalau mau aman itu pakai commercial sound gitu. Mungkin nggak selalu bisa ngikutin tren sound terkini dari TikTok, tapi biasanya kalau untuk commercial sound itu aman sih untuk copyright gitu. Jadi uh, kamu bisa pakai sound-sound dari commercial sound aja gitu.
Ngambilnya di mana Kak kalau komersial sound? Itu biasanya di TikTok ada. Jadi tinggal diklik aja yang sound, terus di sana ada pilihannya, ada commercial sound, ada yang biasa. Kalau commercial sound itu biasanya landing page-nya beda dan cuman ada beberapa sound aja gitu. Jadi nggak ada tuh musik-musik yang lagi viral gitu ataupun misalnya musik-musik dari label-label yang besar gitu. Itu sebetulnya sama aja kayak konten affiliate sih gitu. Harus pakai commercial sound gitu. Kalau mau aman ya. Iya. Tapi so Berarti far sih kalau untuk TikTok Go itu masih bisa sih diselipin asalkan nggak tok semua musiknya dimasukin, tapi kita juga misalnya pakai voice over atau kita ada ngomong langsung ke depan kamera dan musiknya dikecilin itu sebetulnya masih agak aman sih gitu karena sejauh ini juga aku kayak gitu tapi masih aman. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Putra nih yang udah raise hand. Oke, pertanyaannya terkait hook. Kalau menurut aku sebagai videographer, hook yang menarik itu kan hooknya ya seperti sinematik, ya gak asal-asalan dalam membuat konten, apalagi konten TikTok. Tapi setelah aku lihat di beberapa TikTok Go yang ada di akun TikTokku itu, beberapa akun TikTok Go yang banyak viewers yang banyak, like-nya banyak, atau mungkin penjualannya banyak, itu malah hooknya biasa aja gitu loh. Cuma menampilkan produk, tapi hooknya biasa aja gitu. Nah, menurut Kak Sultan tuh bagaimana biar bisa mengangkat misalnya ya menjual di TikTok Go itu, apakah tergantung mood kita untuk hook itu atau gimana? Untuk hook itu sebetulnya nggak cuma dari secara visual, tapi dari secara penyampaiannya atau misalnya teks nih, misalnya ada teks dengan menampilkan harga dari promo produknya. Contoh, kemarin aku makan di Hong Tang. Di sini di Jakarta, Grand Indonesia, di situ ada promo TikTok, cuman harganya cuman 32.000, padahal kalau misalnya kita datang ke sana langsung itu harganya 57.000. Itu kan diskonnya lumayan ya. Nah, kita bisa pakai hook itu harga sebagai pancingan di awal gitu. Jadi nggak cuman kita ini hooknya hanya dari segi visual aja, misalnya sinematik ataupun yang ngerapi-rapi. Karena biasanya yang ngerapi-rapi gitu itu agak ngebosenin gitu. Itu pengalaman aku ya as a content creator. Tapi biasanya orang itu lebih tertarik sama konten yang memang menunjukkan value-nya, bukan hanya dari segi visualnya aja. Misalnya nih, ada orang yang lagi ngevlog, tapi dia bilang misalnya kira-kira 30.000 dapat apa aja ya di Grand Indonesia gitu. Itu kan agak menarik ya karena kita jadinya kepo juga. Oh, di mall besar di Jakarta Grand Indonesia cukup gak ya bawa uang 30.000? Nah, ternyata dia beli Hongtang misalnya yang harganya 30.000 gitu. Dan itu ada promonya di TikTok. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa dijadiin salah satu ide hook untuk konten TikTok Go gitu. Karena nantinya kan kita ada CTA untuk mengajak orang-orang ini cek tag lokasi kita di bawah karena memang harganya cuma 30.000-an dan ternyata ketika misalnya kita ke mall besar di Jakarta cukup kok bawa 30.000 kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Kak Putra. Nah, kita untuk mempersingkat waktu lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya, ada Kak Ade Kori yang udah raise hand. Gimana sih caranya biar kita tuh tetap konsisten gitu untuk posting buat konten gitu, sama yang kedua mau nanya tentang gimana sih Kak caranya biar pede gitu ketika kita lagi kayak visit gitu terus bikin konten di tempat umum gitu Kak. Ketiga, mau nanya juga nih untuk jam-jam FYP itu apa ada ketentuannya gitu. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, mau nanya tentang kayak pengen bikin konten storytelling, kan itu kan harus ngomong ya. Nah, masih bingung gitu cara nyusun kata-katanya biar menarik, yang tepat itu gimana, Kak? Itu. Mau bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama dari konsisten. Gimana sih caranya kita untuk bisa konsisten? Sebetulnya itu semua dari time managementnya kalian aja sih. Misalnya ada kerjaan lain atau ada kegiatan lain, itu tinggal dicocokin aja. Misalnya tiap hari kalian kerja dari jam, let's say ya, jam 9 sampai jam 5, jam 6 gitu ya. Malam apa atau jam 7 malam. Nah, dari situ kan ada spare waktu tuh. Misalnya ada waktu untuk istirahat dulu nih sebentar, misalnya jam atau 2 jam setelahnya baru bisa ngedit, bisa ngonten yang lain misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya teman-teman yang suka jalan-jalan untuk konten TikTok gue ya, terutama itu bisa di weekend dulu nih. Misalnya di weekend pergi kemana, itu bisa dibikin video dulu.
baru nanti tinggal diedit, setelah diedit tinggal diposting. Dan selanjutnya tadi kalau dari aku pribadi sih aku menerapkan kalau misalnya kita lagi di depan umum bikin konten itu orang tuh sebenarnya nggak semerhatiin itu kok ke kita gitu. Mereka juga pasti punya problem masing-masing, mereka punya kehidupan masing-masing juga. Mungkin iya mereka akan ngeliat dulu nih, tapi 5 menit kemudian 15 menit kemudian mereka tuh lupa gitu. Kita itu siapa? Kita ini eh lagi ngapain dan lain sebagainya. Itu balik lagi karena mereka punya kehidupan masing-masing, punya masalah sendiri-sendiri juga. Jadi ya no problem lah gitu kalau misalnya kita mau bikin konten di depan umum gitu kayak ya udah pede aja nggak apa-apa gitu. Toh mereka juga akan lupa. Mungkin kita juga nggak akan ketemu mereka lagi gitu. Oke, untuk jam-jam posting sendiri sih sebetulnya nggak ada. Itu tuh hoax banget kalau ada yang bilang katanya jam segini adalah jam posting dan sebagainya. Enggak. Itu semua tergantung dari konten kita. Mau kita postingnya jam 1 malam, jam 12 malam. Kalau misalnya konten kita emang bagus, itu pasti akan naik-naik juga nanti gitu. Dan aku udah ngebuktiin sendiri, aku udah konten dari tahun 2020 sampai sekarang, berarti udah 5 tahun. Aku udah cobain semua jam posting dari mulai pagi, siang, malam, tengah malam, subuh dan lain sebagainya. Itu semua emang depends on kontennya gitu. Kalau misalnya kontennya memang menarik, memang bagus, mau jam berapapun kita posting, pasti tetap bagus aja viewsnya. Oke, nah kalau problemnya di merangkai kata-kata, itu biasanya kalau aku sendiri, itu bikin script writing dulu. Aku bikin dulu naskahnya seperti apa, aku tulis dulu. Nanti ketika aku baca ulang dan ternyata ini kayaknya nggak nyambung, itu bisa diubah lagi. Kalau aku biasanya ditulis aja dulu gitu supaya aku tahu nih flow-nya tuh atau arahnya itu mau kemana gitu ngomongnya biar nanti pas ngomong itu nggak ngalor ngidul. Nah nanti ketika misalnya kamu udah terbiasa itu pasti lama-kelamaan akan autopilot jadi kalian nggak perlu nulisin lagi script writing-nya seperti apa atau kita tuh mau ngomong apa bahkan hook di awal aja kita tuh udah tahu sendiri gitu udah auto aja gitu kita udah bisa langsung present depan kamera tag konten langsung gitu. Oke, kita mungkin langsung lanjut ya ke sesi berikutnya ya. Di sini kita seperti biasa ya, ada kuis dari Jago Academy Challenge ya, yang dimana teman-teman bisa langsung follow Instagram dan TikToknya Jago Affiliate. Nah, terus teman-teman juga wajib terdaftar dan hadir dalam webinar minimal 3 kali webinar di Jago Academy. Dan peserta wajib mengisi kuis yang udah diberikan dengan akumulasi poin tertinggi. Lalu upload story tentang acara free webinar kita di TikTok atau Instagram. Dengan ketentuan tag Jago Affiliate, gunakan hashtag webinar free Jago TikTok Go September Series Week 3. Dan 5 pemenang akan diumumkan di akhir bulan September nanti. Nah, ini hadiahnya ya berupa e-wallet seperti biasa. Lalu teman-teman bisa langsung nih diklik barcode-nya atau di-scan barcode-nya. Untuk pengisian kuis kita kasih waktu 3 menit ya, kakak-kakak.